Teman-teman, gue hari ini mau bahas mengenai investasi, tapi investasi kali ini investasi yang berbeda. Karena bukan mengenai saham, bukan mengenai kripto, tapi mengenai investasi skill. Jadi, dari dulu gue tuh selalu berpikir gitu, investasi skill tuh gimana sih? Gitu. Jadi kayak, kenapa investasi skill ini sangat penting? Gue akan memberikan gambarannya kepada lu bahwa, selain bisa investasi sesuatu yang bentuknya perlu kita pakai modal gitu, pakai uang gitu ya. Nah, kita bisa juga investasi dengan tanpa modal, yaitu investasi skill, terutama kalau lu sering banget belajar sesuatu dan terapin, karena itu menurut gua ROI-nya cukup tinggi karena modalnya nol, modalnya waktu. Tapi hasil yang bisa lu dapatkan berkali-kali lipat. Oke? Nah, ini sebagai gambaran ya, sebagai gambaran begini. Yang lo kebayang ketika investasi apa? Ada ini yang di sini ya. Satu, ada saham ya. Kedua, ada kripto, ada obligasi, atau mungkin lu juga ada obligasi, ada investasi di mana? Di bisnis juga bisa. Nah, ini berbagai macam. Cuman hari ini gua mau ngomongin investasi di jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan investasi yang satu ini dengan maksimal. Cuman hari ini gua mau khusus ngomongin soal investasi di skill dan bagaimana investasi di skill ini bisa justru membuat lu mencapai miliaran juga gitu ya tanpa lu ketahui. Jadi ini cerita gua gitu ya. Nah, ini cerita gua gitu ya. Nah, kalau lu invest di saham, lu taruh duit 10 juta. Mungkin lu akan mau return gitu ya. Lu butuh mau returnnya berapa? Let's say kayak 20% per tahun, itu udah bagus banget. Artinya lu dapat dua ya, lu dapat dari saham, lu dapat 2 juta. Hal yang sama dengan kripto. Mungkin kalau bisa gue bilang gitu ya. Kripto bisa berapa? Bisa 100%, 100 kali lipat kalau koinnya bagus gitu ya. Nah, lu bisa berarti 100% ini dua kali lipatnya ya. Jadi 20 juta. Di 20 juta di kripto. Oke, 20 juta. Nah, katakanlah kalau lu invest di skill. Ini yang terjadi sama gue gitu ya. Kita invest di skill di mana waktu itu gue isi kepala gue. Jadi gue tuh demen banget gini guys, jadi gue tuh demen banget ngisi kepala gue dengan skill atau mindset baru dengan cara membayar. Kenapa membayar? Jadi sebenarnya ada aja media yang gratis kayak YouTube kayak gini. Habis itu kayak mungkin kita diajarin teman dan sebagainya. Cuman ilmunya terlalu scattered gitu loh. Ilmunya terlalu scattered. Maksudnya gue buka YouTube, gue mau belajar mengenai cara cari uang, ilmunya tuh kemana-mana gitu. Gue mesti connect the puzzle satu-satu gitu. Tapi kalau gue bayar mentor, gue bayar ikut workshop sekaligus, gue dapat satu package. Jadi gue waktu itu ikut kelas yang harganya 6 juta gitu, kelas untuk digital selling, harganya 6 juta. Abis itu di package dalam 2 hari gitu ya, dan the next year dalam 1 tahun return yang gue dapatkan ini 6 juta ya, return yang gue dapatkan ini return yang gue dapatkan ya itu adalah 150 juta. Nah, ini kan berarti ini udah 2000%, bener gak sih? Ini udah 20 kali, ini udah 20 kali lipat gitu ya. Kalau 10 juta 100%, 20 juta ini udah 20 kali lipat. Jadi invest di skill ini 20 kali lipat berapa persen sih? 10 ribu. Nah, ini 1000%, 2000 2000% ya kalau nggak salah ya. Benar nggak sih? 6 juta dikali 2000 dibagi 100. Ya, ini udah 2000% gitu ya. Jadi kayak investasi skill ini menurut gue cukup underrated ya, karena ROI-nya justru tinggi gitu loh. Kalau lu sudah punya uang yang banyak gitu ya. Kalau lu menurut gue ya, kalau lu justru baru mulai untuk ibaratnya mencari uang ya, kayak kita mau mencari uang. Menurut gue investasi skill ini justru yang ROI atau return-nya tuh tinggi ya. Jadi ini return-nya tinggi ya guys ya. Paling tinggi. Oke? Okay? So, itu gue mau ngajarin dulu gimana cara waktu itu gue mau ceritain dulu gimana di tahun pertama pada saat itu gue invest di skill, bukan di saham, bukan di kripto gitu ya, invest di skill dan bisa ngasilin gue 20 kali lipat. Dan dari 20 kali lipat itu menjadi kickstart, jadi nggak cuma di situ doang. Jadi dari 150 juta ini kita bisa upgrade gitu ya, upgrade skill di tahun berikutnya karena lu sudah mulai. Karena ini apa ya, skill itu along the time kita semakin menguasai gitu ya, along the time kita semakin tahu nih lubangnya di mana. Jadi 1 miliar is very possible guys kalau lu mengasah skill yang satu ini. Dan hari ini gue akan ngajarin lu high income skill.
yang bisa ngasih lu 20 kali lipat, 2000%, dan gue yakin bisa membawa lu sampai dengan oke. Jadi kita akan belajar sama-sama bagaimana mengasah high income skill kita. Oke, jadi ini adalah step by step. Oke, ini gue akan memberikan lu gitu ya, step by step mempelajari skill digital selling gitu ya. Jadi apa aja sih yang sebenarnya yang perlu, atau skill set atau pack-nya itu apa sih ya? Package-nya yang perlu lu pelajari untuk bisa menguasai si digital selling ini. Yang pertama yang perlu lu kuasai adalah menguasai membangun sales funnel. Jadi ini adalah ilmu pertama yang perlu lu kuasai, yaitu cara membangun sales funnel. Oke, gue baru di dunia digital marketing, gue nggak ngerti apa yang gue ngomongin, Jordan. Apa itu sales funnel? Jadi, sales funnel itu adalah metode di mana. Oke, jadi sales funnel ini adalah ilmu di mana lu membangun yang namanya sebuah customer journey. Jadi abis dia ngelihat apa namanya? Jadi setelah dia ngelihat yang namanya katakanlah, jadi setelah dia ngelihat katakanlah ini iklan lu atau ads lu. Oke, dari dia mulai awalnya ngelihat iklan lu atau ads lu. Habis itu kita jualin lewat halaman ya, sebutannya landing page. Habis itu di sini mereka closing. Gitu. Jadi lu harus menguasai nih teknik membangun sales funnel, membangun iklannya, membangun landing page-nya, mengandung closing-nya. Dan kadang-kadang gini, sales funnel tuh nggak harus selalu kayak strukturnya harus lewat landing page. Bisa jadi abis lewat iklan mereka masuk WhatsApp, mereka masuk form, habis itu baru lu closing lewat by call, itu juga bisa. Jadi menguasai sales funnel, dan memang benar, jadi kalau kita ngomong sebuah sales funnel, itu tuh bongkar pasang. Jadi ciri-cirinya di sini adalah gitu ya. Jadi gimana kalau mau sukses di sales funnel ini adalah harus rajin bongkar pasang funnel. Jadi di sini lu harus rajin bongkar pasang funnel. Maksudnya bongkar pasang funnel gimana? Oh, gue ternyata kurang efektif nih karena yang closing sedikit doang kalau gue telepon. Jadi habis di iklan masuk WhatsApp, habis itu gue telepon kayak dikit doang. Oke, kayaknya gue mesti ngadain webinar dulu deh, ngajarin mereka dulu yang tertarik, habis itu biar mereka bisa closing lebih tinggi lagi. Jadi kayak harus bongkar pasang funnel. Jadi kayak lu harus kerjain ini, rajin buat bongkar pasang funnel. Nah, terus abis itu sales funnel ini kunciannya, menurut gue pribadi ya, kunciannya kalau bisa gitu ya. Jadi kan uh, lu ngiklan abis itu bawa orang ke landing page atau bawa orang ke membaca sales script-nya lu. Jadi kayak oke, lu memprospek dia one on one gitu. Nah, takarannya ketika lu ngiklan adalah 2-3% di sini. Oke. Jadi usahakan di sini ini convertingnya 2-3% menurut gue sudah oke. Tapi kalau ternyata di lu itu masih di bawah 2% atau di bawah bahkan 1%, nah coba latihan buat bikin konten iklan lagi. Oke, jadi ini 23% udah oke. Nah kemudian closing rate yang oke menurut gua adalah di bawah 50%. Jadi setelah lu telepon atau setelah lu kasih ibaratnya form atau apa di atas 50%. Nah, gue juga sempat ngalamin gitu ya. Ini kok rendah banget salesnya, ibaratnya sales percentage closing itu rendah banget. Ternyata yang gue gagal adalah kenapa bisa rendah gitu ya? Karena gue gagal memberikan value. Jadi selain rajin bongkar pasang funnel adalah mengotak-atik proclaim value. Jadi program value ini adalah seperti namanya proclaim. Jadi kayak lu mengklaim di depan gitu ya, value yang lu bisa lu kasih apa. Jadi jangan sampai lu itu ngasihnya 1 sama dengan 1. Maksudnya apa nih 1 sama dengan 1? Jadi kalau lu kasih value, katakanlah harga produknya 200.000 gitu ya. Dan lu memberikan sebuah value yang harganya juga 200.000 buat mereka. Jadi kayak buat mereka 200.000 ngapain gue beli, kayak ngapain gue cuma balik modal doang. Nah, kan lu pengen mereka kasih duit ke lu, kasih duit gitu ya. Oke, ada customer kasih duit ke gue, well guys, lu mesti bayar 1 juta gitu ke gue. Terus gue bilang, dan gue akan balikin 1 jutanya ke lu juga males kan, kayak itu mah capek-capekin gue doang, gue bayar lu gue
ada orang ngasih 1 juta ke gue cuma balikin 1 juta, tuh ngapain, cuma buang waktu. Nah, proclaim value adalah ilmu di mana lu harus bisa membuat orang, ketika ada orang yang ngasih 1 juta ke gue akan mengklaim bahwa, well guys, nantinya gue akan balikin lu 10 kali lipat. Gue akan memberikan lu ilmu yang bisa mendatangkan lu income 100 juta. It's so easy. Cepet banget. Gue sudah ada buktinya. Dan gue yakin lu juga bisa. Berarti artinya 100 kali lipat. Orang langsung berpikir kan kayak, well, gue taruh duit di Jordan, gue dapat 100 juta. Dan ini garanti karena sudah ada buktinya. Apa loss-nya gue tuh apa? Gitu. Jadi gue harus membuat jadi proclaim value ini seperti itu, guys. Atau kalau lu nggak bisa, 10 juga boleh, 100 juga boleh, tapi semakin besar, ini yang gue pelajari ya, ini yang gue pelajari gitu, semakin besar proclaim value yang bisa lu kasih buat audiens lu atau customer lu, semakin besar closing rate-nya. So, harga itu tidak ada hubungannya sama sekali. Sebenarnya ketika lu jualan ya, ketika lu melakukan digital selling, harga itu tidak ada hubungannya, tidak relevan. Karena harga itu selalu tergantung. Kalau lu kasih gue 1 juta, gue balikin lu jadi 100 juta, masa lu nggak mau? Kalau lu kasih gue 50 juta, gue balikin jadi 1 miliar, masa lu nggak mau? So, itu maksudnya ya. Jadi itu maksudnya mengotak-atik proclaim value. Jadi kalau closing rate lu merasa kayak rendah, bisa jadi lu terlalu banyak ngomongin proses, lu terlalu banyak ngomongin lu tuh siapa, lu terlalu banyak untuk kayak kurang, lu bisa jadi kalimat itu tidak dimengerti, terlalu teknis. Sedangkan yang audiens lu peduli adalah payoff atau apa sih yang gue dapat. Oke, jadi fokus di situ ketika membangun value. Alright? Oke, ini mengotak-atik proclaim value. Kemudian sales funnel ya, sales funnel. Jadi kurang lebih itu ya. Jadi yang di sini areanya harus rajin mengotak-atik angle iklan. Yang di sini areanya proclaim value. Dan coba dibongkar pasang mana funnel terbaik. Gue lanjut nomor 2 dulu ya. Nomor 2 adalah ketika lu melakukan digital selling. Gue akan ngomong lebih dalam soal yang di sini nih ya. Mungkin tadi ada yang bertanya gitu ya. So, gimana caranya gue bisa ningkatin yang di sini? Oke. Nah, caranya adalah begini. Mencari pain point customer. Mencari pain point audience. Bukan pain point lo. Oke, kebanyakan orang salah di sini. Kebanyakan orang hanya menulis pain point-nya dia. Oke, katakanlah gue ngajarin digital selling. Oke, gue tahu nih gue tuh jatuhnya di mana, atau gue tuh tahu waktu itu jelek-jeleknya gue tuh ibaratnya salahnya di mana. Jadi itu menjadi pain point gue. Oh, gue susah banget bikin konten iklan. Oh, ternyata orang lain gampang bikin konten iklan. Jadi konten iklan is not a thing. Jadi ketika gue terlalu banyak ngomongin konten iklan, ternyata marketnya nggak banyak. Ya buat apa gue jualan cara bikin konten iklan? What's the point? Jadi gue tuh nggak boleh cuma nge-solve problem gue doang. Yang harus gue pikirkan adalah nge-solve problem orang lain. Okay, there's a problem gitu ya, yang bisa kita solve. Dan banyak sekali problem di dunia ini yang bisa kita solve asalkan kita bisa mengkomunikasikannya. Makanya kita harus pandai mencari pain point. Jadi banyak banget sebenarnya di dunia ini gitu ya, problem yang bisa kita solve dan orang mau bayar, dan orang kayak ambil duit gue karena gue mau bayar ini dan problem gue nggak solve. So okay, please ambil duit gue dan gue pengen bayar lu untuk solve problem gue. Jadi banyak banget. Jadi that's why cari pain point-nya orang lain, bukan pain point-nya gue, bukan pain point-nya lu. Jadi orang lain. Nah, gimana cara mencari pain point-nya? Ini gue sempat udah sharing gitu ya, cara mencari pain point. Oke, gue suka banget metode ini gitu ya dalam mencari pain point audience. Jadi orang-orang yang sebelum melihat iklan lu, orang-orang yang sudah ngiklan dan sedang wondering, gue sebutnya middle, orang-orang yang di tengah belum sudah ngelihat tapi juga masih ragu gitu. Nah, ini adalah orang-orang yang lu harus membagi menjadi 3 kategori ini. Gitu. Iklan lu harus dibagi menjadi 3 kategori ini. Iklan lu harus dibagi menjadi 3 kategori ini. Ini adalah orang-orang menyebutkan pain mereka. Nah, ini ciri-cirinya seperti itu. Nah, di sini lu menyebutkan keraguan mereka. Oke. Ini adalah keyword untuk di middle ini. Konten iklan yang di middle. Dan untuk orang-orang yang sudah ngeliat iklan adalah bukan menunjukkan keraguan lagi ataupun pain-nya, memperlihatkan testimoni atau proof. Dah, lu cuma butuh 3 jenis iklan ini. Iklan yang menyebutkan pain mereka, jadi lu harus mapping. Ini namanya kita pakai metode yang namanya
horizontal mapping ya. Jadi inilah horizontal mapping. Apa itu horizontal mapping? Jadi gua ngecek gitu loh, gua ngeliat apakah problemnya, misalkan gua tadi menjual, kan gua udah sering banget bikin konten tentang gua tuh jualan ebook PDKT gitu. Contohnya ini contohnya gitu ya. Jadi ini untuk para wanita gitu ya yang bingung. Nah, gimana sih dapetin cowok idamannya? Tapi kita harus mapping nih untuk menemukan angle atau pain point mereka yang tepat. Itu tuh apakah mereka takut chat nggak dibales, atau mereka itu eh, pengen jual mahal, gimana caranya? Caranya. Terus habis itu mereka juga pain point-nya biasanya cowok cuek, gimana sih? Nah, baru kita relatein dengan produk kita. Well, kalau cowok kalian lihat gebetan kalian cuek, nah kalian bisa ngubah nih dia jadi kolektif sama kalian, jadi lebih responsif sama kalian. Nah, step by stepnya udah gue kasih di book ini. Atau kayak gimana caranya, yang kedua ya, pengen jual mahal, gimana sih caranya? Jadi ini ada caranya memang buat PDKT elegan tanpa menjatuhkan harga diri kalian sebagai wanita nih. Nah, ini step by stepnya udah ada. Jadi kayak just put pain point mereka, sebut semua pain point mereka, nanti lo akan tahu nih yang mana. Katakanlah yang pengen jual mahal gitu ya. Mereka pengen jual mahal tapi nggak tahu caranya. Nah, di situ lo baru bikin turunannya. Jadi bikin konten yang banyak, bikin turunannya jadi banyak banget gitu. Entah itu video bentuknya, single image segala macam. Nah, karena lo udah mulai tahu nih, dan lo nggak perlu lagi bikin konten-konten lainnya yang takut nggak dibalas, nggak usah, karena lo memahami painnya mereka apa. Oke? Okay? Nah, kalau yang di kedua, yang di middle ini menyebutkan keraguan mereka. Maksudnya menyebutkan keraguan mereka gimana? Ini kayak mereka pasti setelah ngeliat iklan lu mereka ragu kan, kayak, well, ini hanyalah sebuah ebook. Kenapa gua harus beli ebook untuk solve masalah PDKT gua? Nah, calling the problem, keraguan mereka. Guys, banyak sih yang bertanya. Ini iklannya ya, guys, banyak sih yang bertanya. Kayak, kenapa sih harus ebook? Padahal kan udah banyak artikel gratis. Nah, ini memang banyak artikel gratis, tapi apakah mereka melakukannya? Apakah mereka sukses dengan hanya menerapkan artikel gratis? Nah, di sini udah gua kurasi step by step cara yang memang sudah resultnya sudah ada. Gitu. Jadi fakta sudah berbicara nih. Jadi lu kasih gua, lu beli di ebook yang sudah memang terkurasi dengan baik informasinya, nggak cuman asal-asalan. Kayak gitulah contohnya. Jawab keraguan mereka. Terus keraguan mereka ketika membeli ebook, katakanlah kayak nanti data aku kalau kesebar nggak, contohnya nih, data aku kesebar nggak nih kalau aku beli masukin data ibuku? Enggak guys, ini benar-benar cuma buat follow up doang gitu. Nah, banyak yang concern juga sih datanya kesebar apa enggak kok, tenang aja. Nah, kita save kok, kita save di mana kayak masih misalkan yang cuma bisa yang double password atau apa gitu. Jadi kayak jawab semua keraguan-keraguan mereka atau kebimbangan mereka ketika hendak membeli produk yang. And then ini sebenarnya konten yang after pay testimony paling ini ya, paling gampang lah ya, kayak maksudnya paling kebayang gitu. Nah, teman-teman harus perlu rajin work on the format gitu ya. Apakah formatnya reels, ataukah formatnya carousel, ataukah formatnya nanti testimoni, itu bisa jadi shoot langsung. Jadi kayak harus kalau di bagian sini, bagian testimoni harus rajin banget untuk work on the format. Jadi formatnya seperti apa? Oke, anyway, jadi ini adalah mencari pain point audience. Itu yang nomor 2 ya, kalau teman-teman mau sukses di digital selling atau mempelajari digital selling. Kalau lu tertarik buat belajar lebih dalam, gimana caranya buat melipat gandakan uang lewat digital selling? Gua ada grup eksklusif di mana nantinya kita bisa berinteraksi secara langsung, ambil semua materi gue, kita bisa ngobrol secara personal untuk bisa bantu lu dapetin income yang lebih banyak lagi di dunia digital selling ini. Tinggal klik aja link di description dan kita balik lagi ke materi hari ini ya. Habis itu harus rajin yang namanya tarik data. Evaluasi, tarik data. Tarik data, evaluasi. Maksudnya gimana? Jadi ini adalah best practice yang bisa gue kasih buat teman-teman. Karena step pertama ini biasanya sekali doang bikinnya. Jadi style funnel ketika udah colok, pikir jadi ya udah dia running aja. Cuman emang bongkar pasangnya awal-awal agak panjang. Yang bakal panjang kan sebenarnya di sini kan ya. Ketika kita membuat konten iklan, kita bakal bongkar pasang. Nah, teman-teman jangan cuman kayak pakai feeling, tapi bikin semacam sheets-nya, datanya gitu ya. Apa aja isinya. Jadi teman-teman harus evaluasi tarik data. Jadi katakanlah iklan satu ya. Satu tentang takut dicuekin. Terus kita kan bikin sekali bikin banyak ya. Iklan dua tentang
PDKT elegan atau takut biar nggak murahan gimana sih? Nah, ini tuh semua iklannya harus direkap dan dievaluasi, gitu ya. Jadi katakanlah ini kita sudah spending 500k dan yang beli dari iklan ini kan nanti ada ininya ya. Ini kita sudah spending 1 juta. Oh, ini baru spending 300k. Nah, purchase value-nya adalah di sini 750 kali. Oke, oh kita sudah untung berarti 250. Oke, ini untungnya kita. Nah, sedangkan di sini kita sudah dapat 1 juta. 1 juta di sini kita untung 700.000. Nah, sehingga di sini ROAS-nya adalah 1,5. Di sini ROAS-nya adalah 3,1 lah katakanlah. Ini katakanlah ya. Oke. Kebayang ya? Jadi teman-teman harus mulai membaca. Jadi ketika teman-teman nanti ketika lu nanti bikin iklan gitu ya. Nah, harus benar-benar direkap satu persatu kayak gini. Oke? Iklan satu nih, saya kemarin bikinnya tentang calling pain point yang ini. Kemudian iklan 2 yang keraguan yang mereka tuh kayaknya ragu. Nah, ini semua direkap. Spendingnya berapa, purchase value-nya berapa, profitnya berapa, biar apa? Biar kita nggak ngiklanin lagi. Kita tahu nih nextnya kita mau bikin konten iklan seperti apa. Karena setiap hari saya itu bikin konten iklan. Every day, sampai sekarang. Bikin konten iklan hit lagi. Oke? Saya jadi tahu di kepala saya secara data gitu ya. Mana yang harus dibikin dan mana yang harus di stop. Dan secara funnel, saya tahu oh ternyata landing page saya berarti nggak usah ngomongin tentang aku dicuekin. Kita ngomongin tentang PDKT elegan. Karena ini lebih worst, ini yang pain point yang lebih dicari sama customer. Oke, jadi untuk next product ya bahkan kita bisa bikin tentang lebih mengerucut PDKT elegan gitu. Contohnya. Jadi teman-teman target data ini begitu penting ya. Jadi teman-teman bisa banyak sekali dapat gambaran audiens tuh ngomong apa. Karena kan kita nggak face to face langsung sama audiens ketika kita digital selling. Tapi kita pengen dengar dari mana? Dari data. Dikasih tahu customer berbicara lewat data seperti ini. Bahwa oh aku maunya yang ini loh PDKT elegan. Oh aku memang ragu loh sebenarnya, ini hit lagi konten tentang keraguan, hit lagi gitu. Oke? Jadi ini tarik data yang penting juga. Tarik data dan evaluasi. Oke. Nah, untuk bikin ini bisa berapa lama nih gitu ya. Nah, target saya biasanya bikin ini 1 minggu. Jadi 1 minggu udah bisa jadi sales funnel-nya, konten-konten udah jadi, dan kita udah mulai ya sedikit mendengar ya. Kayak gini spendingnya mungkin baru 500.000, 300.000 udah mulai kedengar. Jadi dalam 1 minggu teman-teman harus sudah bisa beresin ini, dan ini yang saya lakukan berulang kali sampai akhirnya bisa dapat 1 miliar. Ini cepet banget kalau teman-teman rajin. Nah, ini ada member saya juga gitu ya yang saya coba tutupin aja ya. Karena saya belum tanya sama dia gitu. Mungkin one day kita bakal bisa webinar bareng. Yang udah berhasil ratusan juta nih cepet banget. Ini cuma waktu itu saya buka membership, harganya masih murah banget gitu ya. Bahkan di bawah 1 juta gitu. Dia ikut udah bisa ratusan juta kayak gini. Oke? Ratusan juta karena skill ini. Jadi invest di skill. Oke, itu yang bisa gue sharing gitu ya. Semoga teman-teman bisa dapat intinya dan dapat juga semangat untuk mulai melakukan digital selling untuk menambah pundi-pundi uang gitu, untuk menambah investasi buat teman-teman juga. So, share, likes kalau video ini memang bermanfaat, dan kita ketemu lagi di next video ya.